Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tempat futsal ternyata hanya kedok untuk dijadikan lokasi judi kasino dengan omset ratusan juta rupiah. Diduga cemburu seorang influencer di Cianjur dianiaya mantan kekasihnya hingga alami luka. Video asusila antara santri dan gurunya di Ciamis beredar luas di masyarakat. Diduga cemburu, seorang influencer di Cianjur menjadi korban penganiayaan yang dilakukan mantan kekasihnya. Penganiayaan terekam kamera pengawas dan menjadi barang bukti. Penganiayaan yang menimpa seorang influencer Risa Nur Anissa RNA, warga Cianjur terekam kamera pengawas. Dalam rekaman, mantan kekasih korban FS alias Koko awalnya mendatangi tempat kerja korban di wilayah perumahan di Kecamatan Cianjur Jumat malam tanggal 6 Juni 2025. Begitu bertemu, mantan kekasih korban tersebut tiba-tiba mengambil paksa ponsel milik korban untuk melihat isi percakapan WhatsApp korban. Korban yang ketakutan mencoba keluar dari ruangan tempat kerjanya untuk meminta pertolongan. Namun korban dikejar, kemudian dicekik dan dibanting hingga mengalami luka lebam di lengan kanan. Sang mantan juga mengancam akan menghancurkan karir korban. Korban pun akhirnya melaporkan kejadian ini ke Polres Cianjur. Gak lama, dia ngerebut handphone saya. Ngerebut dan cekcok dia sempat mencengkram berapa kali dan saya sempat terbanting juga. Sampai akhirnya saya udah lemes banget. Saya lari keluar sampai ada kejadian CCTV itu. Saya lari keluar, saya dijambak, terus saya jatuh. Habis itu saya dicekik. Waktu hari itu tuh mungkin pada ini ya mudik kali ya di hari Lebaran karena memang benar udah sepi. Saya berharap kayak ada satpam gitu. Mungkin di jam itu belum ada satpam yang ini ya yang berlalu larang gitu. Setelah kejadian tersebut, korban telah melakukan visum. Sedang polisi telah menerima laporan korban dan saat ini sedang meminta keterangan sejumlah saksi serta menyita rekaman kamera pengawas sebagai alat bukti. Rendra Ghazali melaporkan dari Cianjur. Seorang bayi laki-laki ditemukan warga di sebuah kebun di bawah pohon besar dengan kondisi mengenaskan. Diduga korban dilahirkan di tempat namun ditinggalkan begitu saja oleh orang tuanya. Warga Ranca Ciamis digegerkan dengan penemuan sesosok bayi yang tergeletak di bawah pohon besar dalam kebun. Tidak sehelai kain pun menempel pada tubuhnya, hanya daun pisang menjadi alas. Bayi diduga baru dilahirkan di tempat itu karena tali pusar yang masih menempel. Korban pertama kali ditemukan warga yang akan mencari kayu bakar yang mendengar suara tangisan bayi dari dalam kebun. Sang bayi yang sempat dibawa ke puskesmas lalu dilarikan ke RSUD Ciamis. Namun nyawanya tak tertolong. Dengan tim bidan dan langsung dibawa ke bidan desa dan kemudian dirujuk ke RSUD. Menurut informasi kemarin korban atau bayi itu dinyatakan meninggal dunia dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis. Tapi yang jelas itu bayi baru dilahirkan kan ya? Kami masih dalamin dari temuan di lapangan membenarkan di situ ada temuan ada ari-ari yang masih menempel di pusar korban. Kami masih mendalami di lapangan, kita kolaborasi dengan unit reskrim di Polsek Ranca maupun tim Osnal kita dari Polres Ciamis. Oke, siap. Aparat Polres Ciamis masih menyelidiki dan mencari siapakah orang tua korban. Eko Syabuni melaporkan dari Ciamis. Tindakan asusila antara pengajar pesantren dan santrinya terungkap dari video porno yang kemudian beredar di media sosial. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tasikmalaya menyatakan tindakan asusila tersebut melibatkan pengajar dan santri di Ciamis. Beredarnya 2 buah video tindak asusila antara remaja dan orang dewasa belakangan ini di Ciamis memicu reaksi publik. Menyikapi kejadian, anak yang terlibat tindak asusila, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Jawa Barat ikut menyelidikinya.
KPAID Tasikmalaya kemudian mendapatkan konfirmasi bahwa tindak asusila ini dilakukan oleh pengajar sebuah pesantren di Ciamis kepada seorang santrinya. Belum diketahui apa maksud yang bersangkutan merekam dan menyebar video tersebut. Namun KPAID akan segera melaporkan hal ini ke polisi bersama anak yang menjadi korban. Ada dua judul ya. Ada dua judul dan kami pastikan bahwa dari hasil pendalaman yang kami lakukan, kami pastikan bahwa video ini terjadi di luar Kabupaten Tasikmalaya. Namun demikian, karena setelah dilakukan pendalaman bahwa diduga posisi pesantren itu berdekatan dengan Kabupaten Tasikmalaya, dan diduga juga banyak anak-anak yang berdomisili di Kabupaten Tasikmalaya itu mesantren atau belajar di tempat yang bersangkutan, kami mencoba mendalami apakah ada kemungkinan anak-anak Kabupaten Tasikmalaya yang memang menjadi korban, dan saat ini sedang kami dalami. Dalam video yang beredar di masyarakat, wajah korban dan pelaku terlihat jelas. Dugaan sementara tindakan asusila ini sudah terjadi lebih dari setahun. Eko Syabudi melaporkan dari Ciamis. Seorang remaja menangis setelah tertangkap oleh anggota TNI bersama warga karena kedapatan membawa celurit panjang di Cileungsi, Kabupaten Bogor. Rekaman video amatir warga memperlihatkan saat seorang remaja ditangkap oleh anggota TNI yang hendak pulang bersama warga Desa Mampir, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Sabtu malam pekan lalu. Remaja tersebut menangis saat diinterogasi aparat TNI. Warga menyita sebilah celurit yang panjangnya mencapai lebih dari 1 meter yang dibawa di sepeda motor. Gerombolan remaja tersebut awalnya dikejar aparat TNI dan warga dari wilayah Kelapa Nunggal. Senjata tersebut diduga akan digunakan untuk tawuran. Warga yang curiga dengan gerak-gerik pelaku langsung mengejarnya hingga salah satu remaja jatuh dari motornya dan bisa ditangkap. Bisa ketangkap karena kehalang mobil, Bang. Dia nggak mau nikung itu nggak sampai kayaknya. Mau sajam dia. Bawa sajam. Panjang nggak sih Bang sajamnya? Panjang segini, Bang. Panjang? Ya. Itu selain dia banyak nggak sih Bang orangnya? Ada temannya, cuman ketinggalan dia. Oh dia ketinggalan? Iya. Karena panik dikejar ya? Iya. Oh. Ya. Rasa sih Bang, nggak baik buat masa depan itu. Apalagi masih dalam keadaan belajar kan? Belajar tuh ya? Iya. Untuk mencegah tawuran remaja, aparat dan warga mengimbau agar orang tua meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya. Tak hanya mengganggu keamanan warga di jalan, tawuran juga mengancam keselamatan nyawa anak sendiri. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Sebuah kantor di kawasan Grand Pangandaran pekan lalu diserang sejumlah orang. Mereka mengamuk dan merusak fasilitas kantor. 2 orang satpam jadi sasaran penganiayaan hingga mengalami luka di kepala. Suasana panik dan ricuh terjadi di depan kantor PT PMB Grand Pangandaran Sabtu malam pekan lalu. Sejumlah orang tak dikenal terlibat cekcok dengan seorang satpam hingga akhirnya terjadi bentrok fisik. Kemudian terdengar suara keras yang diduga dari lemparan batu atau benda tumpul ke arah kaca kantor. Akibatnya sebagian kaca depan pecah berantakan. Warga yang berada di sekitar lokasi pun panik dan berteriak histeris lalu berusaha menyelamatkan diri melihat perusakan yang terjadi. Anggota polisi dari Polres Pangandaran pun sudah turun ke lokasi untuk menyelidiki perusakan tersebut. Kita lihat di video yang sudah tersebar di masyarakat itu kurang lebihnya ada 9-10 orang ya menggunakan kendaraan putih pada jam 20.30-an. Untuk kerusakan yang dilaporkan oleh pelapor itu kerugiannya sebesar 30 juta rupiah ya. Yang dirusak itu ada sarana yang ada di perkantoran komplek Grand Pangandaran tersebut berupa. Dalam kejadian ini, 2 satpam berinisial AP dan AM yang mengalami luka di bagian kepala melaporkan penganiayaan dan perusakan yang dialami ke Polres Pangandaran. Hingga hari Minggu, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Eko Syabudi melaporkan dari Pangandaran.